Chapter 10. Setelah Fahri membobol pertahanan Alira, di pagi harinya Alira terbangun dan dia melihat Fahri yang masih terlelap di sampingnya. Kemudian dia mengambil ponselnya untuk melihat jam menunjukkan pukul 6 pagi. Alira mencoba untuk bangun tapi seluruh tubuhnya terasa sakit terutama di bagian bawahnya. Tapi walaupun sakit dia berusaha untuk bangun karena ada mata kuliah jurusan pukul 9 nanti. Mas, bangun mas. Alira membangunkan Fahri karena Fahri juga harus ke kampus, menyelesaikan nilai-nilainya untuk persiapan wisuda bulan depan. Fahri membuka matanya perlahan dan melihat Alira yang sudah terduduk di sampingnya. Kamu mau ke kampus juga? Tanya Fahri dan Alira hanya menganggukkan kepalanya. Kamu nggak ngerasa sakit? Fahri kembali bertanya, sakit sih, malahan sakit banget, tapi hari ini ada mata kuliah jurusan dan aku harus kumpulin makalah, jawab Alira. Jam berapa kuliahnya? Tanya Fahri lagi, jam 9, jawab Alira. Kalau mas jam berapa? Tanya Alira balik, jam 9 juga, mending tidur dulu. Ini masih terlalu pagi, kata Fahri. Aku mau pipis, jawab Alira. Alira menurunkan kakinya perlahan-lahan, tapi baru sebelah kaki yang terturun dia sudah memejamkan matanya karena menahan sakit pada bagian bawahnya, dan Fahri yang melihat itu langsung bergegas memakai celana pendeknya dan turun dari tempat tidur. Kemudian Fahri berjalan dan berdiri di hadapan Alira. Dia menarik selimut yang Alira gunakan untuk menutupi tubuhnya. Mas, kamu mau apa? Tanya Alira ketakutan. Mau membantumu ke kamar mandi, jawab Fahri. Nggak usah, aku bisa sendiri, kata Alira. Alira, kamu tuh kesakitan jadi nggak usah ngelawan, kata Fahri. Fahri berkata sambil menarik selimut dari tubuh Alira tapi Alira tetap menahannya dengan kencang. Kamu kenapa sih? Tanya Fahri kesal. Aku malu mas, jawab Alira yang membuat Fahri langsung terkekeh. Kenapa harus malu? Aku tuh udah lihat setiap lekuk tubuh kamu jadi kamu nggak perlu malu. Seketika Alira menundukkan wajahnya yang sudah memerah karena malu dan membuat Fahri tersenyum melihat tingkah Alira yang menurutnya lucu. Kemudian Fahri menarik selimut Alira dan dia kaget melihat bercak-bercak darah yang ada di spray dan selimut putih yang mereka gunakan karena ini kali pertama untuk Fahri melihat semua itu. Dan setelah itu Fahri menggendong Alira dan hendak membawa Alira ke dalam bed. Mas turunin aku di sini, kata Alira. Kenapa di sini? Kamu kan mau mandi. Aku mau pipis mas, jawab Alira. Dan Fahri langsung menurunkan Alira di dekat bed. Alira pun duduk perlahan-lahan sambil memegang tangan Fahri dan Fahri hanya terdiam menatap Alira yang menahan sakit. Tapi tiba-tiba Fahri dikagetkan dengan suara teriakan Alira. Au, au, teriakan Alira di saat dia hendak pipis. Alira berteriak dan menangis sambil mencengkram tangan Fahri, dan setelah menyadari semuanya Fahri segera melepaskan tangan Alira tapi Alira kembali menarik tangan Fahri dan mendongak menatap wajah Fahri sambil merengek. Ini perih banget mas, rengek Alira. Iya. Makanya itu mas mau ambilin air hangat untuk kamu membasuhnya. Akhirnya Alira melepaskan tangan Fahri dan Fahri pun segera mengambil air hangat dan memberikannya kepada Alira. Alira mengambil air dari tangan Fahri dan membasuhnya dan dia kembali berteriak karena kaget di saat menyentuh bagian bawahnya. Hiks. Alira berteriak dan menangis. Ada apa? Tanya Fahri. Mas, aku takut mas. Aku nggak mau menyentuhnya, aku takut, rengek Alira. Memangnya kenapa? Tanya Fahri bingung dan Alira hanya menggelengkan kepalanya. Ya udah sekarang kamu mandi. Mas mau membereskan tempat tidur karena di sana ada darah, kata Fahri dan Alira hanya mengangguk sambil melangkah ke dalam bathtub yang sudah terisi air hangat. Setelah Fahri membantu Alira masuk ke dalam bathtub, dia segera keluar kamar dan membereskan spray dan selimut yang terkena darah Alira. Dia mengambil plastik dan memasukkan spray dan selimut ke dalam plastik. Setelah itu dia menaruh plastik itu ke dalam lemari bagian bawah.
Kemudian dia mengambil ponselnya dan membuka internet untuk mencari nama obat yang bisa dia beli untuk mengurangi rasa sakit Alira. Akhirnya dia menemukan nama obat penghilang nyeri dan juga salep. Dengan segera dia langsung memesan obat dan salep itu melalui Gojek. Setelah beberapa menit Alira keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk sambil terisak. Alira menangis bukan hanya karena rasa sakit, tapi dia merasa takut di saat menyentuh bagian bawahnya yang sudah sangat bengkak itu. Fahri yang melihatnya segera menghampiri Alira yang sedang berdiri di depan pintu kamar mandi sambil terisak. Dia menggendong Alira dan membawanya ke atas tempat tidur dan setelah itu Fahri langsung bergegas mandi meninggalkan Alira yang sedang duduk di atas tempat tidur sambil menghapus air matanya dan tiba-tiba Alira kaget dengan suara ketukan pintu dari Bi Ira. Tok tok tok, non Lira, suara Bi Ira memanggil. Karena tidak bisa turun akhirnya Alira memilih untuk memanggil Fahri. Maas, dengan buru-buru Fahri segera keluar dengan hanya memakai handuk juga, rambut dan wajahnya yang basah menambah ketampanannya dan membuat Alira seketika terpana oleh tubuh suspek yang masih basah dan membuat Alira langsung teringat dengan kejadian semalam. Ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Fahri. Alira yang masih terpana langsung kaget dengan pertanyaan Fahri. Dengan segera dia membuang muka dan salah tingkah dan membuat Fahri langsung tersenyum karena melihat tingkah istrinya itu. Tuh ada Bi Ira di depan pintu, kata Alira tanpa menatap Fahri. Kemudian Fahri segera melangkah menuju pintu dan membukanya. Ada apa Bi? Tanya Fahri. Ini Den, katanya pesanan Aden, kata Bi Ira sambil menyodorkan kresek kecil ke arah Fahri. Oh iya, makasih Bi. Jawab Fahri, walaupun sifatnya yang dingin tapi Fahri sangat ramah dengan para pembantu yang ada di rumahnya itu. Kemudian dia kembali menutup pintu dan berjalan menghampiri Alira. Sini Mas lihat. Kata Fahri. Lihat apa? Tanya Alira gugup. Itu, yang sakit, jawab Fahri santai. Buat apa Mas? Tanya Alira kembali dengan wajah yang panik. Ya buat diobati. Fahri berkata sambil memperlihatkan kresek yang berisi obat. Dari mana Mas dapat obat itu? Alira bertanya dengan nada yang sedikit khawatir karena dia takut kalau sampai Fahri meminta obat itu dari Dokter Rani, karena dia malu kalau ada orang yang mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Mas buka internet tadi, dan memesannya melalui Gojek, jawab Fahri menjelaskan dan membuat Alira langsung menghela nafas lega. Memangnya kenapa? Tanya Fahri. Gak apa-apa, aku cuma takut kalau Mas meminta obat dari Dokter Rani. Aku malu kalau ada yang tahu, jawab Alira. Setelah itu Fahri membaringkan Alira yang sudah nurut itu dan membuka kedua pahanya. Seketika mata Fahri langsung terbelalak dengan apa yang dia lihat. Kok bisa sampai kayak gini sih? Gumam Fahri dalam hati. Dengan perlahan Fahri mengoleskan salap yang di tangannya ke bagian-bagian yang sakit dan Alira hanya memejamkan matanya menahan sakit karena disentuh oleh Fahri. Setelah mengoles salap, Fahri kemudian membangunkan Alira dan mengambil segelas air dan memberikannya kepada Alira dengan obat untuk Alira minum. Minum obat ini. Biar rasa sakitnya menghilang, kata Fahri dan Alira hanya menurut. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Fahri dan Alira yang sudah selesai bersiap-siap langsung melangkah menuju dapur untuk sarapan. Bi Ina yang melihat kedua majikan mudanya itu jadi salah tingkah dan membuat Fahri yang melihatnya jadi bingung dan bertanya, ada apa Bi? Tanya Fahri. Enggak, apa-apa dan, jawab Bi Ina gugup, dan Fahri pun hanya mengangguk karena tidak sadar kalau Bi Ina melihat semua yang terjadi di dapur semalam. Chapter 11. Fahri dan Alira duduk dan menyantap sarapan yang sudah disiapkan Bi Ina, sedangkan Bi Ina yang sedang berdiri tidak jauh dari mereka hanya terdiam sambil sekali-kali melirik ke arah Fahri juga Alira sambil berbicara dalam hati, gimana dan Fahri nggak serakus itu kalau bodi istrinya seperti gitar Spanyol gitu, gumam Bi Ina sambil melirik Alira. Selesai sarapan Fahri dan Alira langsung berangkat ke kampus. Kemudian Fahri menurunkan Alira di tempat biasa karena itu permintaan Alira.
kamu bisa sendiri. Tanya Fahri di saat Alira sudah berdiri di samping mobilnya. Ya bisa, kalau nggak bisa memangnya Mas mau ngapain? Tanya Alira. Ya udah kalau gitu, Fahri berkata dan langsung melaju memasuki area kampus. Sampainya di parkiran, Fahri memilih untuk tetap duduk di dalam mobil. Dia menunggu Alira karena dia lupa memberikan sesuatu kepada Alira. Dia melihat-lihat ke arah gerbang kampus mencari-cari Alira sambil berkata, "Kok lama banget sih? Apa jangan-jangan dia kenapa-napa?" Tanya Fahri pada dirinya sendiri. Karena merasa khawatir, akhirnya Fahri memilih untuk menyusul Alira. Tapi belum sempat dia keluar dari dalam mobil, dia melihat Alira sudah muncul di depan gerbang kampus. Fahri yang melihatnya tidak jadi turun dari mobilnya dan dia langsung mengambil ponsel di dalam sakunya kemudian mengirim pesan kepada Alira. "Kesini bentar, aku mau kasih sesuatu," pesan Fahri. "Aku takut Mas dilihat yang lain," balas Alira. Kemudian Alira terus berjalan ke dalam gedung kampus tanpa melirik Fahri. "Nih salepnya, diolesin terus biar cepat sembuh," bisik Fahri dari arah belakang sambil memasukkan salep ke dalam tas Alira yang membuat jantung Alira hampir lompat dari dalam rongga dadanya. Dan setelah itu Fahri berlalu meninggalkan Alira yang masih tegang di tempatnya. "Untung saja nggak ada yang lihat," gumam Alira setelah dia melihat ke samping kiri dan kanannya. Tapi tanpa dia sadari ternyata Siva melihatnya dari arah belakang sana. "Ada apa dengan Alira sama Kak Fahri? Aku harus nanya nggak ya?" "Sudah nanti aja aku nanyanya," gumam Siva dalam hati. Setelah itu Siva langsung melangkah menuju Alira yang masih berdiri di tempatnya itu. "Hai seksi, ngapain lo bengong di situ? Disambar kolor ijo baru tahu rasa lo, hehehe," kata Siva sambil tertawa. "Apaan sih lo? Bikin kaget aja tahu nggak?" jawab Alira. "Ayo kita pergi," ajak Siva sambil menarik lengan Alira. "Lira," panggil Siva sambil memandang Alira dari atas sampai bawah. Jawab Alira, "Lo cantik banget hari ini. Dan karena hari ini lo sangat cantik jadi aku ingin memberikanmu ini," kata Siva sambil memberikan setangkai mawar putih untuk Alira dan Alira langsung mengambilnya sambil tersenyum. Hari itu Alira terlihat sangat cantik dengan dress putih tanpa lengan di atas lutut yang sangat pas di badannya. "Aku tuh nggak perlu dipuji, walaupun nggak dipuji aku tahu kok aku cantik dan mempesona," Alira berkata sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Siva. "Ih najis lo," kata Siva dan mereka berdua langsung tertawa bersamaan, tapi tiba-tiba langkah mereka tertahan di saat melihat teman-teman mereka yang sedang duduk di kursi taman sambil mengobrol. Dengan segera mereka langsung melangkah menghampiri teman-teman mereka ke taman. Sampainya di taman tiba-tiba mereka saling menatap karena mereka melihat ada Fahri dan teman-temannya yang duduk nggak jauh dari teman-teman mereka. "Hai," Siva berteriak sambil melambaikan tangan ke arah teman-temannya sambil menarik tangan Alira. "Sini-sini," balas Amel dan Ara, sedangkan Fahri dan teman-temannya menatap Alira dan Siva tanpa berkedip karena melihat kecantikan Alira. Dan akhirnya teman-teman Fahri pun membuka suara, "Cantik banget tuh cewek, apalagi bodinya, seksi banget," kata Anton sambil menatap Alira dengan tatapan mesumnya. Iya benar. Semua cowok-cowok di kampus ini sangat mengagumi tuh cewek," sambung Rian dan yang lainnya, sedangkan Fahri hanya terdiam tanpa ekspresi sambil terus menatap Alira. "Aduh seksi, kita ditatap sama opa-opa Korea dan sekutunya," kata Siva kegirangan. "Nggak usah GR lo," balas Alira sambil terus melangkah menghampiri teman-temannya. Agus yang melihat Alira langsung berdiri dan mendekati Alira sambil berkata, "Wow, kamu cantik banget," kata Agus sambil menatap Alira dari atas sampai bawah dan tiba-tiba jitakan Alira mendarat di kepalanya. "Kotok," jitakan Alira mendarat di kepala Agus. "Aduh Alira, sakit tahu," gerutu Agus sambil mengusap kepalanya sendiri. "Aku tahu aku cantik, tapi kamu nggak usah natap aku kayak gitu," ketus Alira. "Kenapa emang?" jawab Agus. "Aku nggak suka tatapan mesum kamu tahu, Beb. Aku yakin hari ini siapapun yang menatapmu pasti mesum,"
kata Amel dan serempak mereka tertawa bersamaan. Hahaha, tunggu. Ngomong-ngomong kenapa kalian di sini? Tanya Siva, semua dosen lagi rapat, jadi kita bersantai aja di sini, jawab Ara. Oh gitu, sambung Siva, dan tiba-tiba mereka semua dikagetkan dengan suara yang memanggil nama Fahri. Fahri, teriakan Bella dari arah sana, dan mereka semua langsung berbalik dan menatap ke arah Bella, sedangkan Bella dia langsung melangkah menuju Fahri dan teman-temannya dan duduk di sebelah Fahri sambil menggandeng lengan Fahri manja dan berkata, "Semalam kamu kemana, Fa?" Tanya Bella. "Iya Fa, kamu kemana semalam?" "Dari tadi kita lupa nanyain," sambung Anton dan yang lainnya. "Kita cari lo kemana-mana tapi nggak ada," tambah Bella. "Aku merasa pusing dan memilih pulang." "Oh gitu," sambung Bella. "Syukurlah dia langsung pulang, di rumahnya. Kan cuma ada orang tuanya, nggak mungkin dia macam-macam. Aku pikir dia kelayapan mencari mangsa," gumam Bella sambil mengembangkan senyum liciknya. Alira yang melihat Bella menggelayut manja di lengan Fahri dari tadi merasa nggak tahan dan beranjak dari tempat duduknya. "Mau kemana, Lir?" tanya Siva yang dari tadi memperhatikan Alira. "Aku mau ke toilet bentar," jawab Alira sambil berlalu meninggalkan teman-temannya. Setelah kepergian Alira, Fahri pun pamit ke toilet dan membuat Siva makin penasaran dan curiga. Setelah Fahri melangkah pergi, akhirnya Siva memutuskan untuk menyusul mereka. "Kalian di sini dulu ya. Aku mau nyusul Alira," kata Siva ke teman-temannya dan langsung pergi meninggalkan teman-temannya. Fahri melangkah menyusul Alira karena dia tahu Alira marah melihat Bella yang menggandeng lengannya. Sampainya di sana dia memilih untuk menunggu Alira di luar toilet cewek yang bersebelahan dengan toilet cowok, sedangkan Siva yang sedang melangkah menuju toilet langsung kaget setelah melihat Fahri yang berdiri di pertengahan toilet cewek dan cowok seperti sedang menunggu seseorang. Akhirnya dia mengintip dari balik dinding. Tidak berapa lama tiba-tiba dia melihat satu pintu dari toilet cewek terbuka dan yang keluar dari sana adalah Alira, dan yang membuat Siva tambah kaget karena dia melihat Fahri dengan cepat mendorong Alira kembali masuk ke dalam toilet kemudian pintunya tertutup. Siva yang kaget langsung menutupi mulutnya yang terbuka dengan kedua tangannya sambil berbicara dalam hatinya, "Apa yang terjadi ini?" tanya Siva kaget tak percaya dengan apa yang dia lihat, sedangkan di dalam toilet Fahri sudah memegang kedua tangan Alira dan menyandarkannya ke dinding sambil berkata, "Alira, kamu kenapa? Kamu marah?" tanya Fahri yang sudah memepet Alira ke di dinding. "Mas, apa-apaan kamu ini? Kalau dilihat yang lain gimana?" kata Alira. "Nggak ada orang di luar," jawab Fahri santai. "Ya aku marah. Aku nggak suka melihat Bella menggandeng Mas kayak gitu, tapi aku lihat kayaknya Mas senang-senang aja tuh," ketus Alira sambil melirik Fahri yang sudah terkekeh. "Kenapa tertawa?" tanya Alira kesal. "Kamu cemburu ya?" tanya Fahri mengejek Alira sambil melepaskan tangan Alira. Aku mau pergi," Alira berkata sambil mendorong Fahri dan menarik pintu kemudian keluar. Tapi Alira baru melangkah beberapa langkah Fahri sudah menyusulnya dan karena Fahri melihat suasananya sepi, dengan segera dia meraih lengan Alira dan langsung masium bibir Alira dengan rakusnya. Alira sangat kaget dengan apa yang dilakukan Fahri, tapi tidak berapa lama akhirnya dia pun terbuai dan langsung membalas minsium Fahri. Tanpa mereka sadari Siva hampir pingsan melihat apa yang mereka lakukan. Karena hampir kehabisan nafas, Alira mendorong dada bidang Fahri sampai Fahri tersandar di dinding. Kemudian Alira dengan nafas yang ngos-ngosan berbalik dan berlari meninggalkan Fahri yang tidak kalah ngos-ngosan. Siva yang ada di balik dinding dan melihat semua itu terkejut bukan main, dan dia yang melihat keganasan Fahri terhadap Alira, begitu kagetnya sampai dia tidak bisa mengatur nafasnya sendiri. "Apa mereka pacaran?" tanya Siva sambil mengelus-ngelus dadanya, dan mengatur nafasnya yang sangat memburu, seperti orang yang baru selesai lari memutar lapangan 20 kali. Setelah dia merasa sudah bisa mengontrol pernapasannya,
Dia kembali melangkah menuju taman untuk menyusul Alira dan yang lainnya, sedangkan Fahri yang tersandar di dinding sudah sangat tegang setelah apa yang dia lakukan tadi. Dia merasakan Fahri kecil sudah mulai bangun. Akhirnya dia cepat-cepat masuk ke toilet untuk mencuci mukanya yang sudah memerah dan berkeringat itu. Sial. Kenapa bisa bangun hanya karena bibirnya sih? Gerutu Fahri di depan kaca di dalam toilet. Chapter 12. Alira berlari menghampiri teman-temannya. Setelah sampai di sana dia tidak melihat keberadaan Siva. Di mana Siva? Tanya Alira kepada teman-temannya. Dia kan lagi nyusul lo, tadi. Jawab Ara. Apa? Nyusul gue? Alira kaget. Dia takut kalau Siva melihat semuanya. Aku harus nemuin dia segera. Sebelum dia mengatakannya pada yang lain, gumam Alira. Alira berbalik dan pergi mencari Siva. Teman-temannya yang lagi asik mengobrol tidak menyadari kepergian Alira kembali. Dia mempercepat langkahnya. Di kamar mandi Fahri yang merasa sudah lebih rileks melangkah keluar dan berlalu menuju ruang dosen yang mau dia temui. Alira yang melangkah tergesa-gesa berpapasan dengan Siva di lorong yang mau balik ke taman. Siv, Alira, mereka sama-sama memanggil satu sama lain dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Alira segera menarik tangan Siva dan membawanya ke tempat yang lebih sepi. Siva, panggil Alira. Alira menatap Siva dengan wajah yang tegang, begitupun sebaliknya. Siv, aku, kata Alira terbata-bata. Aku lihat semuanya Lir, sambung Siva yang sudah mengerti maksud Alira. Siv, aku mohon jangan bilang-bilang ke siapapun, kata Alira sambil menggenggam kedua tangan Siva. Oke, tapi kamu harus jelasin semuanya, kata Siva. Apa kalian pacaran? Tanya Siva karena Alira hanya terdiam. Alira menarik nafas panjang dan membuangnya perlahan. Siv, aku sama Mas Fahri sudah menikah, kata Alira sambil menunduk. Apa? Teriak Siva kaget. Dengan cepat Alira menutup mulut Siva dengan tangannya. Jangan keras-keras nanti didengar orang. Kapan? Tanya Siva karena tangan Alira sudah terlepas dari mulutnya. 11 bulan yang lalu di saat aku baru lulus SMA. Apa? Teriak Siva kembali. Aduh Siva, nggak usah teriak-teriak dong, kata Alira. Sumpah aku kaget banget Lir. Laki-laki tertampan yang kamu bilang kulkas itu ternyata suami kamu dan itu sudah hampir setahun. Bagaimana ceritanya Lir? Tanya Siva penasaran. Kita dijodohkan sama orang tua kita dari Mas Fahri umur 3 tahun dan aku belum lahir. Karena orang tua kami itu sahabatan gitu. Astaga seksi. Ternyata kamu istri dari laki-laki tampan dan kaya raya yang digilai semua wanita termasuk aku loh. Jawab Siva jujur. Tapi kamu tenang saja, mulai saat ini, akan aku relakan dia untukmu, karena kamu itu sudah sah menjadi istrinya, dan aku, jangankan mau jadi istrinya pembantunya aja, mungkin dia nggak mau, hehehehe. Alira yang mendengar penjelasan temannya jadi ikut ngakak, tapi tunggu dulu, kata Siva, kamu kan istrinya. Tapi kok kamu diam aja? Melihat suami kamu ditempelin sama kutilang itu, kalau aku jadi kamu, sudah kupatahin tubuhnya yang kurus tinggi langsing alias kutilang itu, kata Siva dengan nada kesalnya. Aku juga ingin patahin lehernya yang tinggal tulang itu, tapi aku sama Mas Fahri sudah sepakat merahasiakan hubungan kita, kata Alira dengan wajah yang cemberut. Ya udah nggak apa-apa, yang penting Kak Fahri cinnya sama lo, kata Siva sambil menepuk-nepuk pundak Alira. Aku sih, sebenarnya bingung Siv, kata Alira dengan tampang yang lesu. Bingung kenapa? Tanya Siva kurang ngerti. Aku nggak tahu apa Mas Fahri sudah mencintaiku atau belum. Siv, karena pernikahan kita kan lantaran perjodohan bukan cinta. Ya elah Lira, laki-laki mana yang nggak akan jatuh cinta sama wanita cantik, bohai, montok, padat, berisi, apa lagi ya? Kata Siva yang membuat Alira terkekeh. Aku nggak tahu mau nyebutin apa lagi untuk sahabatku yang paling cantikin. Tapi intinya, aku yakin, Kak Fahri akan jatuh cinta padamu. Tapi dia nggak pernah bilang cinta Siv, kata Alira sambil memajukan bibirnya.
Diakan kulkas, dingin, beku, jadi bagaimana mungkin dia bisa obral kata-kata cinta Lir? Kata Siva meyakinkan sahabatnya, tapi aku kan cewek, ingin pernyataan cinta dari laki-laki, pengen dimanja dan disayang, kata Alira sambil menatap ke atas seperti sedang membayangkan sesuatu. Ya udah, nanti kamu bilang aja sama dia apa yang kamu mau, kata Siva. Tapi Lir, apa kamu sudah jatuh cinta padanya? Tanya Siva penasaran. Udah Siv, siapa sih yang nggak jatuh cinta sama dia? Kata Alira jujur, iya benar, maka dari itu, kamu harus waspada sama pelakor-pelakor yang mengincar suami kamu, karena selain dia sangat tampan, dia juga kaya raya kan. Kata Siva memperingati temannya itu. Iya, aku harus ekstra hati-hati, kata Alira sambil menggem tangan Siva. Kamu harus janji ya Siv, jangan kasih tahu ke siapapun, pinta Alira. Iya aku janji, tapi Ara sama Amel gimana? Tanya Siva. Nanti aku yang kasih tahu kalau sudah waktunya, jawab Alira. Kemudian mereka berpelukan dan melangkah menemui yang lain di taman. Sampainya di taman, Alira sudah tidak melihat keberadaan Fahri maupun Bella. Cuman ada Anton dan yang lainnya. Karena Bella sudah pulang, dia memilih pulang lantaran Fahri entah kemana. Kita ke kantin yuk, ajak Amel. Ayo, aku juga udah lapar nih, sambung Agus. Ya udah kita makan dulu sebelum masuk ruangan, tambah Siva. Mereka pun beranjak menuju kantin. Di sisi lain Alira mulai berpikir yang macam-macam sama Fahri. Karena Fahri maupun Bella tidak terlihat sama sekali, Alira mengambil handphonenya dan mengirim pesan ke Fahri melalui WhatsApp. Mas, kamu di mana? Fahri tidak membalas, karena dia lagi berurusan sama dosennya. Alira mulai kesal, dan dia mengirim kembali pesan ke Fahri berulang-ulang dengan segala tuduhan yang ada dalam pikirannya. Selesai makan mereka ke ruangan karena dosen yang akan memberi mata kuliah sudah selesai rapat. Fahri sudah selesai berurusan dengan dosen yang ditemuinya sejak tadi. Dia membuka HP dan membaca pesan dari Alira satu persatu. Dia menarik nafas panjang dan membuangnya kasar. Memangnya aku sebajingan itu? Gumam Fahri setelah membaca pesan dari Alira. Kemudian Fahri ke parkiran dan menjalankan mobilnya ke tempat yang biasa dia menurunkan dan menunggu Alira. Di dalam mobil Fahri kembali membaca pesan yang dikirim Alira dan dia senyum-senyum sendiri. Isi pesan Alira, Mas, kamu di mana? Kamu sama kutilang itu ya? Kamu ini manusia apa hewan sih? Gak ada puas-puasnya, masih kurang ya semalam. Semalam kamu menyiksaku dengan gaya berdiri, duduk, setengah duduk, jungkok, nungging, terlentang, kaki ke atas, kaki ke samping, sampai aku hampir mati tahu nggak? Sekarang masih saja pergi sama kutilang itu, apa lebihnya dia? Kurus tinggal tulang begitu, apanya yang enak? Selesai membaca pesan Alira, Fahri menyandarkan kepalanya di sandaran kursi mobil sambil tersenyum mengingat kejadian semalam. Dia merasa seperti kesetanan di saat itu.